Bisa dimulai? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Mandat Jaya. Oke, mantap. Terima kasih atas semangatnya hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan diberikan kemudahan. Ketua kelasnya boleh minta bantuan pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Oke, Ibu cek kehadirannya terlebih dahulu. Aditya Jalu. Mana? Hadir. Alhamdulillah. Danes. Kesya sehat. Alhamdulillah. Semangat ya, jangan lemes. Disemangatin loh. Sahrul. Ada surat izinnya? Ada. Hari ini yang gak hadir satu ya, sakit. Kita doakan yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Kita berikan Al-Fatihah bersama. Yuk. Oke, sebelumnya Ibu mau tahu perasaan kalian saat ini. Bisa diekspresikan? Ya, ke depan semuanya. Yang mana? Banyak perasaan hari ini. Ada yang nangis. Yang nangis kenapa? Sudah. Yang nangis kenapa? Apakah ada masalah, Anda? Pusing? Semoga dengan bertemunya dengan teman-teman kalian, dengan pembelajaran hari ini, nanti moodmu lebih baik lagi. Gitu ya, Mbak? Oke, pemanasan dulu. Silakan HP-nya dikeluarkan, scan. Bisa akses semuanya? Enggak temennya. Leo mana temennya? Javier bisa. Yang bisa silahkan langsung dikerjakan. Bisa enggak, No? Oke, silahkan dikerjakan. Iya, langsung saja. Oke, sudah semuanya? Ada yang ingin membantu menjawab? Yang belum. Oke, Alea, silakan. Oke, sitoplasma. Oke, tepat sekali. Ya, tangannya gini dulu. Tangannya turunin dulu. Dari depan, Les. Dari depan. Oke. Dari depan ya, fokus ya. 1, 2, 3. Kamu. Nomor berapa, No? 3. Ya, Dit. Nanti ya, Dit. Oke, penemu apa itu? Penemu apa? Sel hewan dan tumbuhan. Oke. Siapa lagi? Siapa ya ini ya? Dari situ saja. Siapa? Nomor berapa? Pilihannya opsi berapa? Tepat enggak? Dapat poin semua. Oke. Hasilnya menunjukkan kalian kemarin fokus pada pembelajaran. Beri aplaus untuk diri kalian. Diberi apa? Kasih. Oh. Wah, keren. Oke, mantap. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar sedikit mengenai apa? Ya, sel. Sudah sampai mana toh? Sejarah. Masih ingat terkait sejarah sel? Ya, salah satu atau salah dua. Siapa? Ya, angkat tangan, sebutkan nama. Muhammad Rafa, silahkan. Penemu sel itu Robert Hooke. Ya, apa lagi? Terus ada Theodor Schwann. Ya, oke. Robert Hooke, dia melakukan apa toh? Kok bisa menemukan sel? Nama dulu. Nathania.
Nomor absen? 28. 28. Oke. Itu ngamatin sayatan gabus. Oke. Robert Hooke mengamati sayatan melintang, kemudian ditemukan apa? Oh, ternyata di dalamnya ada ruang kosong yang akhirnya disebut sebagai sel mati karena nggak ada isinya toh. Oke. Siapa lagi selain Robert Hooke? Ada Robert Brown. Iya. Gimana? Kita pakai dinding sel itu loh, ada pembatas antara selnya. Ya, dia menemukan organel selnya seperti itu. Dari pengamatan-pengamatan yang sudah dilakukan oleh beberapa ilmuwan gitu ya, kemudian disimpulkan bahwa sel itu apa toh? Oke, silakan Mbak Peggy. Jadi sel itu merupakan unit struktural fungsional yang ada di makhluk hidup dan melakukan aktivitas. Oke, sel adalah unit struktural dan fungsional makhluk hidup yang melakukan aktivitas gitu. Oke, ada keterangan unit struktural dan fungsional. Artinya berfungsi enggak? Melakukan fungsi enggak? Oke, di dalam sel terdiri dari organel-organel sel. Nah, lalu bagaimana jika pada organelnya itu mengalami kerusakan atau gangguan? Kira-kira apakah mengganggu yang lain? Mengganggu enggak? Enggak, ada yang enggak, ada yang ya. Yang enggak kenapa kira-kira? Kalau dia udah nggak berfungsi ya udah mati. Tidak, dia bakal mati. Ada satu opsi. Yang kedua, gimana Alia? Kan saling bekerja sama. Satu berarti yang satunya itu juga akan terganggu dengan aktivitas selnya. Oke. Tadi ada dua pilihan. Ada yang mengatakan tidak mengganggu dan ada yang mengatakan mengganggu. Nah, di sel dia kan terdiri dari organel sel. Ingat tadi bersifat fungsional gitu ya. Yang artinya setiap organel selnya itu dia memiliki fungsi tertentu. Misal ada satu sel katakanlah satu organel sel. Nah, ketika organel sel ini terluka atau mungkin mengalami kerusakan, mengganggu enggak? Ya mengganggu. Karena apa? Kenapa? Memiliki fungsi tertentu. Ketika ini terganggu, apakah bisa digantikan dengan yang lain? Enggak, gitu. Jadi terganggu. Tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model problem based. Jadi nanti kalian disajikan masalah. Kalian harus apa? Memecahkan masalah itu. Oke. Masalah perlu dipecahkan. Nanti sistemnya kalian akan bermain game dalam kelompok itu. Sebelum kalian menjawab permasalahan yang Ibu sajikan, harus tahu strukturnya dulu toh berarti. Oke. Poin keaktifan akan selalu Ibu nilai. Oke, sekarang kita nonton video dulu ya. Silakan diperhatikan ke depan. Sel dapat mati karena terjadi kerusakan sel akibat zat berbahaya, radiasi, sinar matahari, obat kemoterapi, dan juga radikal bebas. Zat yang menghasilkan radikal bebas dapat ditemukan dalam makanan yang kita makan, minum, bahkan yang kita hirup, seperti makanan yang digoreng, alkohol, asap tembakau, pestisida, dan polutan udara. Oke, dari tayangan video itu menunjukkan bahwa sel bisa mengalami apa? Kerusakan. Sel bisa mati enggak? Oke, sel bisa mati. Bisa mengalami kerusakan dan kematian. Oke, kembali ke tadi bahwa sel merupakan unit struktural dan fungsional. Nah, ketika terjadi suatu gangguan akan mempengaruhi enggak? Tadi ya. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari hal itu. Ibu bagikan LKPD. Dan ini duduknya sudah sesuai kelompok toh? Sudah. Pinter sekali. Oke, kelompok satu mana? Kelompok berapa, Mas? Satu. Oke, silakan. Silakan diperhatikan LKPD-nya. Yang lain perhatikan, sudah dibuka LKPD-nya? Sudah. Dipahami petunjuknya? Jadi nanti setiap kalian melakukan kegiatan berkelompok ini, Ibu akan menilai, gitu ya. Keaktifan kalian, kerjasama kalian. Oke, tahap pertama yang harus dilakukan apa dulu berarti? Apa dulu di LKPD itu?
Belajar dulu, Ndek. Baca sumber bacaannya dulu. Oke. Oke, kita scan dulu ya. Oke, scan, pilih yang sesuai dengan apa yang kalian suka. Oke, silakan diakses dulu sumber belajarnya. Itu gimana? Ini sumber belajarnya. Sumber. Seneng baca apa seneng nonton video? Nonton. Nonton. Oke, ada yang seneng baca, silakan boleh. Belajar dulu, Ndek. Ini buka, silakan dibuka. Ada apa itu? Kok saya scan isinya soalnya? Sama. Itu untuk memfasilitasi kalian ketika nggak bisa scan gitu. Sama, milih salah satu saja nanti. Jangan itu dulu, kerjakan apa dulu? Sesuai step-stepnya. Sudah? Bu, gimana, Nak? Gimana? Gimana? Yang pertama suruh ngapain dulu? Dibaca, belum dibaca pasti LKPD-nya. Oke, pertamanya disuruh ngapain? Bacalah. Pentingnya literasi. Iya, penting toh baca. Akses dulu sumber belajarmu yang kalian suka. Nanti kalau sudah bisa memilih media ini. Ya bisa mengerjakan itu. Ini sebagai dasar dalam kalian mengerjakan. Oke, sudah. Tinggal diginiin aja. Nanti ketika presentasi, misal kalian mau presentasi, Ibu ada aplikasinya, bisa digeser-geser gitu. Silakan dikerjakan. Kerja kelompok, bukan yang satu kerja, yang lain berkelompok. Oh, Ganes, nggak boleh. Jokowi. Jokowi. Iya. Betul kan? Javier temennya kok udah dibantu. Telepati. Ingat, kita kerja sama, ya toh? Bukan kerja sendiri-sendiri. Ya kerja kelompok, bukan berkelompok. Kerja bersama. Kelompok, enggak boleh. Boleh. Itu apa? Tahu ya? Fungsinya untuk apa? Ini itu sebagai membuat kayak produksinya itu. Iya. Kalau ada formasi. Berarti untuk apa? Sekresi. Oke, sudah bisa mengidentifikasi organnya ya, organel-selnya ya. Tahu fungsinya ya? Oke, nanti ketika presentasi dijelaskan beserta fungsinya. Iya. Milih kes yang mana? Oke, sudah mengidentifikasi strukturnya? Sudah tahu itu kata-kata? Sudah? Nanti ketika presentasi dijelaskan ya struktur ini melakukan fungsi apa gitu ya. Menjelaskan struktur ada apa saja tuh di sel itu yang kalian temukan. Oke? Iya, kalau bisa dilihat cukup satu. Sudah? Oke, kelompok 4 sudah tenang. Kelompok 6 menyusul sudah selesai. Siap presentasi ya? Iya. Enggak, kamu siapa yang udah siap? Siap. Kelompok 3. Ada ke depan semuanya kita presentasi. Oke. Ibu tunjuk atau kesadaran diri. Sadar diri. Sudah sadar diri semua ya? Oke, bisa dimulai ya? Perhatikan. Yang presentasi pertama kali siapa ya? Bentar. Biasanya kalau presentasi pertama berarti poinnya gimana? Lebih tinggi banyak. Sama aja. Kelas, oke? Ya, 1, 2, 3. Ulang. Dari sini wes. Oke. 1, 2, 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD Geologi yang berhubungan tentang sel. Oke, kelompok 3 sudah berhasil menemukan atau menyusun potongan-potongan menjadi satu sel yang sempurna. Oke, bisa dijelaskan menemukan organel apa saja? Oke, yang pertama di sini ada nukleus. Oke teman-teman, gitu. Oke teman-teman, mari dengarkan saya. Bukan, tidak ada aktivitas lain selain memperhatikan teman presentasi. Oke, nomor 1 ada nukleus. Nomor 2 ada nukleus. Kemudian yang ini nomor 8 ada ribum endoplasma halus. Yang ini yang ada di binika ini itu ada ribosom. Dan nomor 5 ini adalah retikulum endoplasma kasar. Yang 6 itu badan Golgi. Kemudian sini ini ada mitokondria yang menghasilkan energi. Kemudian ini ada sentrosom. Dan di mana di dalam sentrosom sendiri ada 2 sentriol sebagai kumpulan sel. Nomor 14 apa toh? Nomor 14 itu sitoplasma. 14. Oh, bebek. Setuju apa ya? Buat nomor 7 itu namanya sitoskeleton. Fungsinya apa? Jadi sitoskeleton itu ada di sel hewan. Dia menggantikan fungsi di sel. Kalau di tumbuhan ada di sel. Dan kalau di hewan itu ada sitoskeleton. Sitoskeleton dia mendukung membran plasma buat memberikan pembentukan air menjadikan sel. Iya, tepat sekali. Ada sitoskeleton. Oke, sudah. Apakah ada yang ingin bertanya hasil diskusi dari kelompok 3? Silakan. Nama siapa? Marcel? 13. Oke. Itu nomor 12 itu lisosom. Vesikel. Ayo, vesikel ada di mana? Tempat apa? Mana maksudnya? Mana Kak? Oke, sudah ya. Hanya ada satu penanya. Selanjutnya dilanjutkan ke case-nya. Ambil case-nya mana? Di sini kelompok kami mengambil tes yang ketiga yaitu bagaimanakah cara sel hewan melindungi organ sel jadi jika tidak memiliki sel. Jadi hewan itu kan nggak punya sel. Tadi yang sudah saya jelaskan dia punya sitoskeleton. Nah, sebelumnya sel hewan tidak perlu dinding sel itu karena dinding sel itu keras sama kaku kan. Sedangkan hewan itu butuh bergerak bertahan hidup. Jadi si hewan ini tidak perlu dinding sel buat dia bisa bergerak untuk bertahan hidup. Silakan duduk untuk kelompok 3. Terima kasih sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan yang tadi hasil diskusi dari kelompoknya tadi sama Alaya dan kawan-kawan. Lalu bagaimana Pak Ellen pada diri sel hewan? Ada apa ya? Oke, sebagai pengganti apanya? Sitoskeleton memberikan rantai. Ketika terdapat suatu benda asing yang masuk di dalamnya, dia punya enzim apa yang bisa menghancurkan? Tadi enzim apa? Enzim hidrolik. Enzim hidrolik itu punyanya siapa? Oke, pintar sekali. Ayo Mbak Naura. Perhatikan di depan. Sel hewan memiliki apa? Lisosom. Di mana pada lisosom itu dia memiliki apa? Enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik berfungsi untuk apa? Untuk membentukkan salah satu. Naura, silakan. Teman-teman, benar nggak? Silakan, gimana Naura? Lanjut, nanti apa lagi?
sifat autofagi dan apa? Autolisi. Oke, tepat sekali Adit. Autofag dan autolisi. Autofag dia berperan menghancurkan apa? Benda asing atau sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh sel. Sedangkan autolisi berarti apa? Listis, pecah, menghancurkan dirinya sendiri. Ketika lisosomnya rusak ataupun ada organel lain yang rusak, dia akan dihancurkan oleh sel itu melalui apa? Lisosom. Jadi bagaimana pertahanannya di sel hewan? Yaitu dia memiliki lisosom sebagai pengganti pertahanan pada sel tumbuhan kan memiliki imun sel. Sedangkan sel hewan tidak, jadi dia punya lisosom itu membantu mempertahankan diri. Gitu ya. Oke, tes ini sudah selesai. Tidak bisa didengar? Oke, kita lanjut presentasi. Tadi pelajar sudah. Sekarang diagram bersila yang nempel-nempel. Kelompok siapa? Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Temannya diajak interaksi. Jadi kita di sini kan dapat permainan nih buat menentukan narik-narik tiap organelnya ini ya. Nama-namanya. Nah, ini yang pertama. Yuk, mau yang mana dulu? Yang mana? Ya, Kak Pakuala dulu deh. Pakuala dulu. Mana Pakuala besar? Yang mana? Oke, ada di sana. Apa itu? Nukleus apa? Oke, tepat sekali. Jadi kita dulu yang sama. Apa itu? Sel. Jangan punya enggak? Cuman punyanya membran sel, bagian terbagi. Coba di dulu jawabannya. Kiri. Tadi membran. Yang satunya tadi apa? Mulai lagi. Oke, yang case-nya dulu. Jadi soal isomer satu adalah suatu sel mengalami kerusakan pada organel lisosomnya hingga menyebabkan gangguan LSD atau lysosomal storage disorder, yaitu penurunan enzim hidrolisis. Berdasarkan kondisi tersebut, nomor 1, apakah akan mengganggu mekanisme organisasi yang lain? Yang kedua, bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam untuk mengamankan nomor 1, apabila suatu sel mengalami kerusakan pada organel lisosomnya, maka akan mengganggu mekanisme pada organel yang lain. Seseorang yang mengalami gangguan pada lisosom akan kehilangan enzim penting yang ada di tubuh yang berfungsi untuk mencerna makanan dan untuk memecah zat. Ketiga kondisi ini akan mengakibatkan menurunnya zat di sel dan menjadi racun yang akan membunuh tubuh. Yang untuk nomor 2, upaya yang dilakukan sel untuk mempertahankan kehidupannya itu dengan adanya membran sel. Dengan adanya membran sel, ini dapat melindungi sel dari berbagai ancaman seperti virus dan bakteri. Dibuka sesi tanya jawab, silahkan ingin bertanya. Ada enggak? Ya, cukup? Oke, senang ya Nek ya ada? Ya. Bon. Ya, cukup? Ya. Oke, kamu buka. Baik, sekian presentasi dan pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf ya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberi apa? Kasih O, kasih W. Bisa diperhatikan, disajikan suatu kasus terkait gangguan pada salah satu organel sel. Gangguan pada LSD atau lysosomal storage disorder, di mana terjadi penurunan enzim hidrolitik. Sedangkan enzim hidrolitik kan penting ya untuk membantu sel dalam apa? Melakukan pencernaan intraseluler. Ya, yang berperan dalam menghancurkan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Bagaimanakah upaya yang dilakukan sel itu sendiri untuk mempertahankan kehidupannya? Gimana tadi? Sekarang di kesatuan yang terdiri dari organel Nah, sel merupakan unit kesatuan, di mana ketika terjadi suatu gangguan, yang lain akan menotis tidak berarti. Dianalogikan di kelasmu. Yang memiliki tugas dalam mengatur seluruh aktivitas sel siapa? Ketua kelas. Ifti sama sebagai ketua kelas. Jika disebut sebagai apa? Nukleus, gitu? Ini sel akan menotis, oh ada sesuatu yang tidak beres nih. Ya enggak?
menyadari oh ternyata yang terjadi gangguan adalah lisosomnya. Jadi perlu disampaikan ke siapa tuh pesannya? Tepat sekali. Oke, nomor absen 11. Oke, tepat sekali Elena. Si nukleus akan memberikan pesan ke badan Golgi. Badan Golgi, lisosommu mengalami gangguan, gitu ya. Gitu ya. Di temanmu mengalami gangguan. Saya membutuhkan bantuanmu untuk apa? Gimana? Peran badan Golgi gimana? Membuat organel yang si lisosom ini kan sudah rusak. Berarti perlu diregenerasi, dibuat ulang. Yang membuat ulang siapa? Badan Golgi, tepat sekali. Badan Golgi kemudian membentuk apa? Lisosom. Kemudian lisosomnya sudah bisa terpakai lagi. Akhirnya selnya berfungsi tidak? Oke. Selnya berfungsi kembali. Gitu ya. Sampai sini paham? Oke. Apakah sudah paham semua? Sudah? Sekarang kita kuis. Silakan di-scan. Ada kendala? Oke, sekarang kalian refleksikan dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Ada salah satu yang mungkin mau memberikan revisinya. Oke, refleksi sudah. Sekarang bantu ibu menyimpulkan kita belajar apa. Oke, siapa yang bisa membantu menyimpulkan? Adit? Untuk refleksi dan kesimpulan yang kami dapatkan pada pembelajaran kali ini mengulas materi di ulang mengenai sejarah sel, ditemukan bahwa sel merupakan fungsional dan juga struktural yang mengatur seluruh kegiatan dan juga aktivitas pada makhluk hidup. Di pembelajaran pagi hari ini kita telah belajar mengenai struktur dan juga organel-organel sel serta fungsi dari tiap organel tersebut. Nah, di sini kita belajar bahwa tiap organel sel memiliki fungsi yang berbeda serta mengatur kegiatan sel untuk menjalankan sistem kehidupan. Itu kita sebagai makhluk hidup harus menjaga kesehatan dan juga kesehatan pada tubuh agar kita tetap fit dan juga pastinya sel pada tubuh kita itu dapat bergerak dan juga memaksimalkan fungsinya masing-masing. Tadi kalian sudah belajar terkait organel sel dan fungsinya. Pada kesempatan berikutnya kita akan berlatih menjadi ilmuwan. Kalian melakukan pengamatan sel hewan dan sel tumbuhan. Nanti kalian amati apa yang dapat kalian temukan di sana, gitu ya. Jangan lupa besok membawa jas laboratorium. Oke? Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, cukup. Berdasarkan kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu mengamati kalian merupakan kelas yang sangat kompak. Kalian menjalankan fungsi pada kegiatan diskusi. Kalian berperan aktif. Ya, tahu berperan aktif enggak? Ada yang enggak berperan? Ayo, siapa? Enggak ya? Tadi Ibu sudah muter-muter lihat kalian bagaimana beraktivitas. Kalian sudah kompak sekali menjalankan tugas kalian masing-masing sehingga apa? Terjadilah pembelajaran ini berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, beri aplaus untuk diri kalian. Oke. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa agar apa yang sudah kita lakukan mendapatkan keberkahan buat kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkahnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Beri salam.